Luar biasa sekali teman-teman. Salah satu petani di desa Waimusi mendapatkan jackpot. Panenan cabenya melimpah ruah teman-teman. Sekali panen bisa untuk beli motor NMAX. Teman-teman jangan lupa pantau terus video ini karena kami akan ngobrol dengan pemilik tanaman atau pemilik lahan cabai rawit ini. Saksikan hingga selesai teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan channel Tunas Tani Indonesia, channel yang berbagi informasi seputar dunia pertanian. Semoga video-video yang kami sajikan dapat bermanfaat bagi sahabat tani semua. Nah, sahabat tani, pada kesempatan hari ini kita sedang berada di desa Waimusi, tepatnya di kebunnya Pak Rin ya Pak. Beliau ini adalah salah satu petani pioner unggulan di desa Waimusi yang memiliki kisah-kisah perjalanan yang pantas kita masukkan ke dalam cerita pertanian kita. Nah, untuk kegiatan hari ini beliau sedang panen cabai, khususnya cabai kecil. Teman-teman dapat lihat panenannya luar biasa. Nah, kita ngobrol saja langsung random, kita ngobrol acak soal cerita perjalanan beliau dalam merintis usaha di dunia pertanian, kemudian hasilnya panen hari ini dapat berapa kilo. Oke teman-teman, kita langsung ngobrol. Assalamualaikum Pak Rin. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Baik. Jadi gini Pak Rin, kita ini generasi muda kan mulai kehabisan soal motivasi dalam bertani Pak. Banyak sekali kaum muda yang nggak mau bertani. Saya mau dong mendengar cerita kisah perjalanan Bapak dari masuk ke desa kami di desa Waimusi ini hingga hari ini Bapak bertahan dan masih lanjut di dalam berwirausaha di dunia pertanian. Monggo diceritakan. Ya, begini. Kalau saya itu mulai perjalanan dari Banyuwangi merantau di desa Waimusi, khususnya di Maluku ini, dengan senang hati, rela hati, juga kita memerlukan kesabaran Pak. Ya, dimana kita mau bersabar, mau berusaha, ya mudah-mudahan nanti bisa ketemu jalan keluarnya. Nah, maka dari itu saya sama istri saya merantau ke sini kan ingin mencari kesuksesan. Ya. Nah, maka dari kesuksesan ini kita harus bisa kerja keras, harus memerlukan kesabaran juga. Jangan sampai putus asa. Pak, kalau boleh tahu ini Pak masuk ke Waimusi ini tahun berapa Pak? Kalau perkiraan ini saya ini sudah hampir 8 tahun berjalan. 8 tahun. Ya. Itu masuk memang sudah ada, maksudnya kayak lahan atau aset yang Pak miliki di sini atau bagaimana, atau merantau kosongan mawon? Nah, kalau merantau ini yang jelas ini kosongan Pak ya, belum punya lahan, cuma kita ini dikasih tumpangan atau garapan sama orang di sini. Hingga hari ini Pak, untuk aset yang Pak miliki itu, mohon maaf Pak, ini agak pribadi, berapa Pak kalau boleh tahu? Kalau saya dibilang berapa asetnya, ya saya cuma bisa meraba-raba apa yang sudah saya beli dari sini. Siap. Misalkan seperti kendaraan anak-anak juga saya sudah belikan. Ya. Satu anak juga satu-satu. Ya. Itu sudah. Itu kebunnya Pak? Kalau kebun di sini juga yang sudah beli, yang saya tempati, juga yang lainnya nyewa-nyewa, masih menyewa. Ya. Itu semua hasil dari bertani Pak? Semua hasil dari petani. Ya, bertani ini. Itu teman-teman ada catatan bahwa jangan minder jadi petani karena banyak cerita sukses yang berasal dari pertanian teman-teman. Salah satunya dari Pak Rin. Untuk hari ini Pak Rin panen apa? Ini sementara ini yang sudah produksi ini cili kecil.
ada yang lain Pak, komunitas lainnya di Kalau tanam? komunitas lain ngomong-ngomong yang belum panen ini banyak. Ya. Ciri ini juga ada yang masih tanam, ada yang panen, ada yang perawatan. Cili kecil Pak ini. Iya, juga ada pembenihan. Untuk luasan keseluruhan ada berapa Pak? Ini kalau cili yang produksi ini sekitaran 2 hektar. 2 hektar. Cili. Ya. Untuk yang petik hari ini berapa orang berarti Pak? Ini ada kalau 15 orang itu lebih. 15 orang. Iya. Perkiraan untuk panen hari ini? Kalau hari ini yang manen itu orang 15, mungkin nanti dapatnya ini sekitaran 2 kintal sampai 3 kintal. 3 kintal. Nah, yang kemarin itu juga orang 15, tapi yang sudah keluar 2 kintal. Berarti kurang lebih totalnya hampir setengah. Ya, nanti kalau dibilang-bilang cuma ini masih meraba-raba, nanti mentoknya itu sekitaran 7 kintal. 7 kintal bolo-bolo. Untuk harga hari ini Pak, kalau boleh Harga ini sekitaran antara 65 sampai 70, paling mentok 75. Nah, itu teman-teman, kali sendiri sekitar 7 kintal dengan harga rata-rata lah, kita ambil tengah-tengahnya sekitar 65 Pak ya? 65 Nah, rata-rata. 65. Itu interval panennya berapa kali Pak kalau di Itu berapa hari kalau sekali? dibilang panennya itu 1 minggu sekali, tapi kalau hitungan masalah umur cili ini kan ada yang 1 tahun lebih, ada yang baru produksi. Itu Oh, maksudnya masalah hitungan itu sudah berkali-kali sudah panen. berkali-kali panen. Jadi sudah hampir 1 tahun lebih tanaman cilinya ini dipanen Pak. Iya. Untuk interval panen dibuat rata-rata 1 minggu 1 kali. Kalau dengan harga yang selama ini 1 tahun ini naik turun atau gimana? Kalau yang paling rata-rata ya tahun-tahun ini yang rata-rata 60 ke atas. Nah itu teman-teman. Tapi ya itu teman-teman, kita biasanya cenderung melihat hasilnya tanpa melihat prosesnya Pak ya rata-rata. Iya, Nah itu. rata-rata. Tolong dong Pak, kasih tahu kami nih prosesnya Pak, ini untuk budidaya tanaman cabai ini kok bisa bertahan hingga 1 tahun lebih, itu tipsnya Pak itu bagaimana untuk perawatan? Begini, kalau perawatan masalah cili kecil ini termasuk cili kecil ini seperti merawat bayi juga. Nah, Nanti misalkan setelah tanam masih dini, kita harus perlu proses masalah mengecara pola, mengasih asupan makanannya, juga penyemprotan hamanya, itu betul-betul diperhatikan. Pak kalau boleh tahu spill aja Pak, kasih tahu kami untuk amunisinya Pak, untuk insektisidanya, fungisidanya, pemupukannya. Kita yang petani pemula ini apa yang dipersiapkan? Ya, terutama kalau masalah pemupukan ini harus memerlukan cara pola pemupukan itu harus pupuk imbang. Pupuk berimbang. Nah, pupuk berimbang. Masalahnya apa? Kalau kita memupuk dengan pupuk tidak imbang, nanti takutnya di waktu pembuahan. Jadi juga nanti misalkan untuk penyehatan tanaman, juga funginya, juga inseknya, itu harus imbang semua. Dalam arti kita ini merawat mulai dini harus berhati-hati, jangan sampai berlebih-lebihan. Nanti pada saat pembuahan nanti dampaknya ada kelayuan atau ada penyakit lainnya, itu karena disebabkan dengan cara pola pemupukannya itu Yang berlebihan. yang Enggak berlebihan. Pak, untuk yang kami ketahui petani pemula ini kan untuk tanaman cabai yang paling sering menyerang penyakitnya nih Pak dan sulit dikendalikan itu cacar. Ya. Nah kalau Pak E ini gunakan apa yang digunakan untuk mengendalikan itu Pak? Kalau cacar itu sih saya tadi sudah bilang, kalau kita memupuk secara berhati-hati nanti dampaknya itu udah ada cacar. Tapi kalau pupuknya itu orangnya itu berlebihan atau ceroboh, nanti itu dampaknya di cacar. Itu teman-teman. Jadi ada hubungannya antara serangan cacar atau antraknosa itu dengan pemupukan berlebih. Jadi untuk teman-teman yang baru menanam cabai, agar tanamannya terhindar atau minimal serangannya minimal, jangan menggunakan pupuk berlebihan. Dan tetap gunakan fungi Pak ya. Ya tetap. Nah, funginya kalau boleh tahu di rolling apa Pak? Kalau fungi itu misalkan dalam arti pengetikan itu beralih-alih. Misalkan mankonsep. Mankonsep Nah, seperti mankonsep itu pertama masuk
masuk. Nanti dengan fungi yang lain, misalkan seperti apa itu namanya, apa itu Merek dagangnya aja nggak apa-apa. merek dagangnya Cabrio itu loh. Cabrio juga bisa. Cabrio dengan fungi-fungi yang cair itu kan banyak di kios-kios itu. Berarti di Itu rolling. di rolling, misalkan perrollingan, jangan sampai cuma kalau konsep tunggal itu nggak bisa. Lama-lama jebol juga Pak ya. Lama-lama bisa masuk. Itu jadi Tuh. untuk cacar tipsnya pemupukannya berimbang. Fungi yang digunakan itu di rolling, bisa menggunakan mancozeb atau ada yang bahan aktif yang lain nggak apa-apa, yang penting di rolling Pak. Di rolling. Nah, itu. Jadi Pak, untuk pesannya untuk petani muda, anak-anak muda sekarang yang mulai layu atau males bertani Pak, mohon dikasih saran. Ya kalau pesan saya sih sama anak-anak muda khususnya, jangan sampai males-males kerja kalau sampai kepingin sukses. Ya mudah-mudahan juga seperti saya ini bisa memberi contoh pada kalian semuanya. Ya. Berarti Pak ini juga selain bertani sendiri, Pak sudah menyerap tenaga kerja Pak ya? Sudah. Nah, itu yang paling penting di situ teman-teman. Jadi kehadiran kita bisa menyerap atau membantu tenaga kerja atau warga di sekitar Pak ya. Iya. Teman-teman, kurang lebihnya seperti itu. Kami hanya berbagi informasi untuk teman-teman yang baru mengenal kami, menemukan channel YouTube ini bisa menekan tombol subscribe agar kami tetap bersemangat membagikan informasi berkaitan dengan dunia pertanian. Dan apabila teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman bisa membagikan ke media sosial teman-teman agar teman-teman yang lain dapat mengambil manfaat dari video ini. Sebenarnya banyak sekali yang ingin saya kulik dari Pak Arin ini, cuma keterbatasan waktu. Beliau juga sedang sibuk, alamnya sedang duduk teman-teman. Nanti lain waktu kita buat video, karena beliau punya tanaman banyak teman-teman, komoditasnya banyak, ada tomat, ada semangka, ada cabai besar, ada cabai kecil, dan dengan luasan yang tidak sedikit. Jadi untuk waktu yang sempit ini tidak cukup. Untuk hari ini kita cukup mengulik tentang cabai kecilnya yang panennya untuk 2 hari ini sekitar 7 kintal dengan harga rata-rata 65. Teman-teman bisa hitung gaji teman-teman berapa, penghasilan Pak Rin berapa. Walaupun kita tampilnya Pak Rin tampilnya seperti ini biasa-biasa saja, tapi jangan sepelekan soal penghasilan dari bertani pagi. Nah itu. Akhirnya tetap salam Tunas Tani Indonesia, salam Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.